Halo Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Rizky Damar Ramadan. Saya berasal dari SD Negeri Negeri 2 Koya Barat, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Bapak Ibu, kali ini saya akan membawakan berbagi praktik baik dengan judul Dari Hiburan Menjadi Pembelajaran, Transformasi TikTok dan Literasi untuk Meningkatkan Kualitas Belajar Siswa. Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia, termasuk dalam dunia pendidikan anak-anak saat ini. Anak-anak saat ini tumbuh dalam lingkungan yang sangat dekat dengan teknologi, khususnya media sosial. Salah satu platform yang paling populer di kalangan siswa sekolah dasar adalah TikTok. Platform ini menawarkan berbagai konten yang menarik, cepat, dan mudah diakses sehingga sangat digemari oleh anak-anak. Berdasarkan pengalaman dan pengamatan saya, siswa-siswi di SD Negeri 2 Koya Barat ini dari kelas 1 hingga kelas 6 sudah banyak yang mengenal platform TikTok ini. Bahkan, siswa-siswi kelas 4 hingga 6 sudah banyak yang mengupload video-video yang telah mereka buat ke dalam platform TikTok ini. Namun, di balik popularitasnya, muncul permasalahan yang cukup serius. Penggunaan TikTok oleh siswa cenderung tidak diarahkan pada hal-hal yang bersifat edukatif. Dampak yang saya amati dalam proses pembelajaran dalam kelas, banyak sekali siswa-siswi yang cenderung mengalami penurunan fokusnya, berkurangnya minat membaca buku, dan serta rendahnya kemampuan siswa dalam menyampaikan pembelajaran yang telah mereka terima. Selain itu, terdapat permasalahan yang lebih mendasar. Ternyata, di siswa-siswi kelas 4 hingga 6, masih banyak siswa dan siswi yang belum mampu membaca dengan baik. Permasalahan ini tidak hanya berdampak pada mata pelajaran bahasa Indonesia, tapi juga pada seluruh mata pelajaran lainnya. Siswa yang tidak mampu membaca akan kesulitan memahami soal, mengikuti instruksi, dan menyerap informasi yang disampaikan guru. Tantangan utama yang saya hadapi bukan hanya sebatas penggunaan TikTok pada siswa-siswi, tapi bagaimana membentuk pola pikir siswa dan bagaimana membentuk kebiasaan belajar siswa yang lebih baik. Selain itu, rendahnya keterlibatan siswa dalam pembelajaran juga menjadi perhatian utama. Sebagian siswa cenderung pasif, hanya menerima informasi tanpa berusaha untuk memahami atau mengolah kembali materi yang telah diberikan. Di sisi lain, kesenjangan kemampuan literasi di kelas tinggi menjadi tantangan yang sangat mendesak. Adanya siswa yang belum mampu membaca di kelas 4 hingga kelas 6 menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan intervensi yang lebih spesifik dan terarah. Juga dihadapkan dengan tantangan membangun kolaborasi dengan orang tua siswa. Karena teknologi yang digunakan anak-anak bukan hanya terjadi di sekolah, tetapi juga di rumah. Kita sebagai guru tentu harus memberikan solusi jangka panjang yang nantinya akan memberikan dampak jangka panjang juga. Langkah pertama yang saya lakukan adalah melakukan pertemuan orang tua dari komunitas belajar. Saya menjelaskan kepada orang tua siswa terkait dua permasalahan dan dua tantangan yang telah saya jelaskan tadi, terutama transformasi TikTok menjadi pembelajaran edukatif, lalu kegiatan literasi melalui kelas khusus. Transformasi TikTok menjadi media pembelajaran edukatif diimplementasikan melalui dua tahapan utama, yaitu pembelajaran di rumah dan penguatan di kelas. Pada tahap pertama, siswa diberikan tugas untuk mempelajari materi yang akan dijadikan konten pembelajaran secara mandiri di rumah. Materi yang dipilih disesuaikan dengan pembelajaran yang sedang berlangsung di kelas, seperti materi IPA, Bahasa Indonesia, maupun matematika. Dalam proses belajar di rumah, siswa juga diarahkan untuk mulai mendokumentasikan proses belajar mereka melalui rekaman video sederhana. Tujuannya bukan hanya untuk menghasilkan konten, tetapi juga melatih keberanian, kemampuan berbicara, serta membiasakan siswa untuk mengulang materi secara mandiri. Pada tahap ini, siswa mulai aktif belajar mandiri. Pembelajaran aktif bukan hanya menerima informasi. Pada tahap kedua, yaitu di kelas, guru menjelaskan materi yang akan diajarkan pada hari itu dan sesuai apa yang telah dipelajari oleh siswa di rumah. Siswa kemudian membuat video pembelajaran mereka. Proses ini mencangkup perbaikan cara bicara, kejelasan
penjelasan, serta kreativitas dalam penyajian. Tahapan akhir adalah publikasi, di mana para siswa mengunggah video edukatif mereka ke TikTok, dan nantinya mereka harus tag saya sebagai guru, dan saya akan menilai video edukatif mereka dan mencermati apa yang telah mereka jelaskan di video tersebut. Program yang kedua yaitu program kelas khusus bagi siswa yang belum bisa membaca. Dari hasil asesmen tadi, terdapat siswa-siswa yang belum bisa membaca. Siswa-siswa yang belum bisa membaca, kita pisahkan dari kelas reguler. Kita gabungkan mereka kepada kelas khusus, yang mana kelas khusus itu hanya diajarkan kepada mereka untuk belajar membaca, tanpa mencampurkan mereka pada materi pelajaran-pelajaran lainnya. Untuk mengatasi permasalahan rendahnya kemampuan membaca pada siswa, khususnya di kelas 4 hingga kelas 6, para guru melakukan asesmen secara serentak, memastikan bahwa berapa banyak jumlah siswa yang belum bisa membaca di sebuah kelas. Siswa-siswi yang berada di kelas khusus ini, mereka belajar dari jam 7 hingga jam 12. Kelas khusus ini memang bertujuan untuk membantu siswa-siswi ini hanya belajar membaca tanpa harus belajar materi pelajaran lainnya. Kelas khusus ini dilaksanakan setiap hari dengan tujuan memberikan intervensi yang intensif dan terarah. Berbeda dengan kelas reguler, dalam kelas ini siswa tidak dibebani dengan mata pelajaran lainnya. Dampak pada pemanfaatan TikTok sebagai media pembelajaran yaitu perubahan yang terlihat jelas pada siswa-siswi kita. Perubahan yang terlihat antara lain, pertama, siswa terbiasa mempelajari materi terlebih dahulu di rumah sebelum pembelajaran berlangsung. Kedua, siswa mampu menjelaskan kembali materi dengan bahasa sederhana di depan kelas. Ketiga, siswa lebih percaya diri saat berbicara dan tampil di depan teman-temannya. Keempat, siswa lebih kreatif dalam menyusun dan menyajikan materi pembelajaran. 5. Siswa menunjukkan peningkatan dalam memahami konsep karena melalui proses belajar yang berulang. Dengan pembelajaran yang intensif, konsisten, dan terarah, siswa mulai menunjukkan perkembangan yang nyata. Perubahan yang terlihat antara lain, siswa yang awalnya belum mengenal huruf mulai mampu mengenali huruf dengan baik. Siswa mulai membaca suku kata secara bertahap. Siswa mampu membaca kata sederhana hingga kalimat pendek. Siswa menunjukkan peningkatan kelancaran membaca dari waktu ke waktu, hingga siswa menjadi lebih percaya diri dalam belajar di kelas. Dampak pada kemampuan kelas literasi melalui kelas khusus membaca ini dapat dirasakan siswa pada 2 hingga 3 bulan berikutnya. Dari 20 hingga 30 siswa, hampir seluruhnya bisa membaca pada kelas khusus ini. Melalui praktik ini, saya menyadari bahwa permasalahan dalam pembelajaran tidak selalu harus diselesaikan dengan cara yang konvensional. Pendekatan yang sesuai dengan dunia siswa justru dapat memberikan hasil yang lebih efektif. Saya juga memahami bahwa teknologi seperti TikTok tidak selalu berdampak negatif, tetapi dapat menjadi alat pembelajaran yang sangat kuat jika diarahkan dengan tepat. Kunci utamanya adalah bagaimana guru mengelola dan memanfaatkannya secara bijak. Terima kasih. Ya, dengan adanya sekarang pendidikan semua era digitalisasi, untuk pembelajaran yang berhubungan dengan pembelajaran di TikTok bisa diterapkan, khususnya yang diterapkan di SD Negeri 2 Jawa Barat oleh kelas 4C. Pembelajaran melalui TikTok sangat bermanfaat dan kita harus meningkatkan lagi untuk kelas-kelas lain kalau bisa diterapkan mengenai pembelajaran di TikTok. Jadi anak-anak bisa membuat video dan di tag untuk guru kelasnya bisa memeriksa lewat situ dan bisa juga melakukan perbaikan tentang pembelajaran yang sudah dipelajari di rumah.